Ya Allah, kalau tahun ini adalah Ramadan terakhir kami ya Rabb, kalau tahun ini adalah Ramadan terakhir kami ya Allah, kalau ini adalah Idul Fitri terakhir kami ya Allah, maka jangan Kau tutup hidup kami kecuali dalam keadaan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami kelak di surga-Mu bersama orang tua kami ya Allah, bersama pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Bukan sekedar berkumpul di dunia yang sementara, tapi di akhirat selamanya abadi ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan hati yang penuh kebahagiaan. Kita bertakbir dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita, kita berpuasa, kita menahan diri, kita memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun di balik kebahagiaan ini ada satu hal yang patut kita renungkan hadirin. Ramadan telah pergi dan kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di tahun depan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, janganlah engkau menangis atas kepergian Ramadan, sebab Ramadan pasti kembali. Akan tetapi menangislah karena takut ketika Ramadan kembali, engkau telah pergi menghadap Sang Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, takbir berkumandang pagi ini memenuhi langit, memenuhi dada, tapi di balik takbir itu ada sesuatu yang diam-diam pergi. Ramadan sudah pergi, bukan sebentar lagi, bukan hampir, tapi ia sudah benar-benar pergi dari kita. Tamu yang paling mulia dalam setahun sudah meninggalkan kita dan kita tidak bisa memanggilnya kembali. Hadirin rahimakumullah, 1 bulan yang lalu banyak dari kita berjanji Ramadan ini akan berbeda, akan lebih khusyuk, akan lebih dekat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi hadirin? Tarawih sering kita tinggalkan karena kita lelah. Quran yang kita baca, yang kita buka setiap hari tidak kita selesaikan. Kemudian doa yang kita tunda, terus kita tunda sampai Ramadan berakhir begitu saja. Dan sekarang kita hadir di sini dengan baju terbaik kita, merayakan kemenangan. Tapi kemenangan apa kalau kita sendiri tidak yakin bahwa kita sudah berjuang? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu apakah akan bertemu Ramadan di tahun depan lagi. Kita juga tidak tahu apakah umur kita sampai di Ramadan tahun depan. Setelah Ramadan pergi hari ini, apakah ada yang berubah dari diri kita, atau kita kembali menjadi orang yang sama seperti Ramadan sebelum yang akan datang? Padahal kita tahu bahwa Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktu mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat memajukannya sesaat pun. Hadirin rahimakumullah, orang yang mendapatkan hidayah di bulan Ramadan, kata Allah, adalah orang yang takbirnya bukan sekedar kalimat, tapi takbirnya adalah komitmennya untuk meneruskan ibadah-ibadah
yang sama saat ia berada di bulan Ramadan. Komitmennya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah bahkan ketika sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Bukankah saat Ramadan tertinggal sholat tarawih saja kita bisa gelisah hadirin? Meninggalkan tadarus Al-Quran semalam saja hati kita tidak tenang hadirin. Tidak bisa ikut berjamaah kita pun susah pada saat Ramadan. Kalau kita bisa mengerjakannya selama bulan Ramadan, kenapa setelah Ramadan berlalu kemudian itu menjadi berat untuk kita lakukan? Jawabannya adalah karena sesungguhnya yang berubah itu bukan kemampuan kita, tetapi kesungguhan hati kita. Saat Ramadan kita mampu karena kita mau, kita sadar dan kita merasa diawasi oleh Allah. Maka setelah Ramadan pun seharusnya tidak ada alasan untuk melemah. Jika dulu kita bisa istiqomah karena momen Ramadan, sekarang saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu istiqomah karena iman, bukan sekedar karena suasana Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita buktikan kepada Allah mulai hari ini. Kita mulai lembaran baru di kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah kita sadar bahwa bekal menuju Allah bukan sekedar harta yang kita kumpulkan, bukan rumah luas yang kita tempati, bukan mobil berlimpah yang kita miliki. Demi Allah, setiap muslim yang beriman kepada Allah, dia pasti sadar bahwa saat akan masuk liang lahatnya tidak ada sedikit pun dunia yang akan dia bawa kecuali sholatnya, kecuali sedekahnya, kecuali bacaan Qur'annya dan amalan soleh lainnya. Jika di antara kita diberikan kesempatan masih hidup sampai dengan saat ini hadirin, tapi belum bisa memaksimalkan usia kita untuk mendekat kepada Allah, maka cukup berapa lama lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua hadirin. Perhatikan setiap sore ada pemandangan yang sangat indah di Masjid Baitur Rahman ini. Banyak anak-anak yang berbondong-bondong ke masjid, bahkan mereka datang sebelum azan berkumandang. Mereka untuk melakukan sholat berjamaah, mengaji dan belajar ilmu agama. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah tua ini, yang justru semakin sering melalaikan sholat, menjadikan Al-Quran hanya sekedar hiasan di rumah kita, tanpa pernah kita baca dan tanpa pernah kita hayati. Dan bahkan dalam urusan sedekah pun kita masih saja lalai, menunda-nunda, seolah harta akan kita bawa sampai mati. Padahal semua itu akan menjadi penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Jika sampai hari ini kita belum juga sadar hadirin untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu berapa lagi waktu yang kita butuhkan? Pada umur kita tidak pernah kita tahu kapan berakhir. Ketahuilah wahai hadirin, hidup ini terbatas dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka jangan lagi menunda. Mulai hari ini kita tegaskan dalam diri kita untuk benar-benar berubah, bukan hanya sibuk memakmurkan dunia, tetapi bersungguh-sungguh menyiapkan akhirat sebelum kesempatan itu benar-benar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal selamanya. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri setelah jasad kita masuk ke liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah, memperbaiki sholat kita, menghidupkan Al-Quran dalam keseharian kita, dan tidak lagi lalai dalam bersedekah serta beramal kebaikan. Jangan tunggu waktu luang, jangan tunggu hari esok, karena yang kita miliki hanyalah hari ini, detik ini. Maka pulanglah dengan hati yang lebih hidup, dengan iman yang lebih kuat, dan dengan langkah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah iyyakum minal 'abidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis-salati was-salamu 'ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami telah menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh ya Allah. Kami berdiri dalam salat, kami ruku, kami sujud, kami membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Namun kami tidak pernah tahu apakah semua itu Engkau terima ya Allah, atau justru Engkau tolak karena hati kami yang masih kotor. Ya Allah, dosa kami terlalu banyak untuk kami hitung, terlalu gelap untuk kami ceritakan satu persatu di hadapan-Mu ya Allah. Pagi ini kami datang menghadap-Mu ya Allah, bukan membawa amal yang bisa kami banggakan. Kami datang dengan tangan kosong, dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang lelah oleh dosa yang kami ulangi berkali-kali ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami akui kami bukan hamba yang baik. Engkau selamatkan kami berkali-kali, tapi kami pula yang berkali-kali kembali jatuh ke lubang yang sama ya Allah. Bukan karena kami tidak tahu, tapi karena kami sadar dan tetap memilih yang salah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang paling menyakitkan ya Allah bukanlah dosa itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kami tahu itu dosa dan tetap kami lakukan di hadapan-Mu. Betapa hinanya kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak layak masuk surga-Mu, sungguh tidak layak. Amal kami terlalu sedikit, dosa kami terlalu banyak, sholat kami masih sering kami tinggalkan, janji kami kepadamu sering kami hianati. Bahkan di bulan Ramadan yang suci pun ini kami masih lalai, kami masih berpaling dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepadamu kami harus pergi kemana lagi ya Allah. Siapa yang mau menerima kami dengan segala dosa ini ya Allah? Amalan kami tidak cukup, dosa kami tidak sedikit, yang kami punya hanya satu ya Allah, yaitu harapan bahwa rahmat-Mu lebih luas dari seluruh kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami pernah durhaka kepadamu, kami pernah melakukan apa yang Engkau benci, kami pernah mengabaikan perintah-perintah-Mu di siang hari lalu memohon kepadamu di malam hari. Kami menangis meminta pertolongan Engkau ya Allah, tapi setelah Engkau tolong kami pergi seolah-olah tidak ada apa-apa. Betapa mudahnya kami melupakan-Mu ya Allah, padahal Engkau tidak pernah sekalipun melupakan kami. Ya Allah, hari ini kami datang kepadamu bukan karena kami layak, tapi karena kami tidak punya tempat lain untuk pulang. Tidak ada yang mampu menerima kami dengan semua luka ini ya Allah, semua dosa ini ya Allah, dan semua kekurangan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa rahmat-Mu ya Allah. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami, karena kami tidak punya siapa-siapa selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, bukan karena indahnya kata-kata kami, tapi karena hancurnya hati kami, karena penyesalan yang benar-benar menusuk jiwa kami,
karena lelahnya kami hidup jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami. Jadikan hari raya ini titik balik bagi kami, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami hari ini, lalu kepada siapa lagi kami berharap? Jika Engkau menolak kami, Rabb, lalu di mana lagi kami harus menangis? Ampuni kami ya Allah, peluk kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan Engkau lepaskan kami meski kami sering melepaskan-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di pagi yang penuh rahmat ini kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang sebenarnya tidak pantas untuk meminta, karena terlalu banyak dosa yang kami lakukan. Ya Allah, kami ini hamba yang sering lupa sholat, tapi pikiran kami kemana-mana. Kami berdoa, tapi hati tidak sungguh-sungguh. Kami meminta ampun, tapi setelah itu kami ulangi dosa yang sama. Ya Allah, berkali-kali Engkau bangunkan kami di sepertiga malam, tapi kami lebih memilih untuk melanjutkan tidur kami. Ya Allah, berapa kali Engkau panggil kami dengan azan, tapi kami lebih sibuk dengan urusan dunia kami. Ya Allah, ya Allah, hari ini kami pulang dengan membawa rasa bersalah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Betapa sering kami membantah mereka dengan suara kami meninggi, padahal dulu ya Allah mereka tidak pernah meninggikan suara saat menenangkan tangis kami. Betapa sering kami mengabaikan mereka ya Allah, jarang menelpon mereka, jarang menyapa mereka, padahal dulu mereka selalu menunggu kabar kami. Bahkan dalam doa-doa mereka ya Allah, jika hari ini orang tua kami masih hidup ya Allah, sadarkan kami sebelum terlambat untuk berbakti. Dan jika hari ini mereka sudah tidak ada ya Allah, jangan Engkau hukum mereka karena kesalahan kami. Ampuni mereka ya Rabb, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami belum bisa membalas apa-apa. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami kepada pasangan kami, kepada istri kami yang sering kami abaikan perasaannya, perasaan yang lelah tapi tetap tersenyum di hadapan kami. Kepada para suami kami ya Allah, yang mungkin telah mencari nafkah tapi tidak pernah kami pahami keletihannya ya Allah. Kami sering menuntut tapi jarang bersyukur. Satukan hati kami kembali ya Allah, lembutkan ucapan kami, hilangkan ego-ego kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Anak yang dulu kami nantikan tangis pertamanya, sekarang justru sering kami bentak. Anak yang dulu kami doakan siang dan malam, sekarang justru kami sibuk dengan HP kami ya Allah, dan lupa mendengar cerita kecil mereka ya Allah. Ya Allah, jika kami salah dalam mendidik mereka, jangan Engkau hukum mereka, perbaiki mereka dan perbaiki kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sering merasa masih punya waktu, seakan-akan kami pasti hidup sampai tua. Padahal ya Allah, berapa banyak teman kami yang tahun lalu masih sholat Idul Fitri bersama kami, hari ini sudah tidak ada. Ya Allah, kalau tahun ini adalah Ramadan terakhir kami ya Rabb, kalau tahun ini adalah Ramadan terakhir kami ya Allah, kalau ini adalah Idul Fitri terakhir kami ya Allah, maka jangan Engkau tutup hidup kami kecuali dalam keadaan berita kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin berubah ya Allah, kami ingin lemah ya Allah, kami ingin istiqomah ya Allah, tapi kami sering jatuh lagi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, maka jangan Engkau serahkan kami pada diri kami sendiri, walau hanya sekejap saja ya Allah. Ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah, tobat yang benar-benar tobat ya Allah, yang membuat kami meninggalkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah, bukan menyesal hanya sesaat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami kelak di surga-Mu bersama orang tua kami ya Allah, bersama pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Bukan sekedar berkumpul di dunia yang sementara, tapi di akhirat selamanya abadi ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi
Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala Muhammad. Amin.